era kreatif dan kompetitif bagi wirausaha muda. Secara historis, wirausaha sudah dikenal sejak abad ke-16 oleh Richard Castellan. Pada tahun 2008, seorang tokoh bernama Dollinger mendefinisikan bahwa wirausaha merupakan sebuah usaha yang ekonomis yaitu inovatif, berorientasi keuntungan, berkemampuan mengambil risiko-risiko yang ada, serta menghadapi ketidakpastian lingkungan. Dengan kata lain, kewirausahaan mempunyai hubungan yang kuat terhadap penciptaan, merubah, dan mengembangkan usaha-usaha untuk menemukan sebuah kombinasi baru dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan yang terkait. Saat ini, kewirausahaan sangat berperan penting dalam pengembangan perekonomian nasional. Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi. Hal ini membuat UMKM sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebagai sarana memeratakan tingkat perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan pemasukan devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM sebagai berikut. UMKM menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34% dari total PDB nasional, 14,17% dari total ekspor, dan 58,18% dari total investasi. Besarnya kontribusi UMKM di Indonesia, hal ini sejalan dengan hadirnya industri 4.0 yang menimbulkan harapan baru dalam percepatan kemajuan ekonomi sekaligus tantangan dalam penciptaan kesempatan kerja. Namun, ancaman kehadiran industri 4.0 terhadap pengurangan tenaga kerja tidak berlaku pada seluruh kegiatan industri. Contohnya yaitu industri kreatif karena berbasis kreativitas, seni, budaya, dan inovasi. Salah satu contoh keberhasilan dalam penerapan revolusi industri 4.0 di industri kreatif adalah startup lokal yang telah berhasil meraih predikat Dekakorn, yaitu Gojek. Hal tersebut tentunya membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Merebaknya virus COVID-19 berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan, yang terlihat dari melambatnya laju perekonomian, kondisi pasar yang lesu, produktivitas, dan omset yang menurun sebagai akibat dari melemahnya daya beli masyarakat. Terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh UNDP Indonesia melalui program YOTCO, Laboratorium Secara Statistik, ditemukan bahwa 79% wirausahawan muda melaporkan dampak negatif akibat COVID-19. Bahkan, 21% diantaranya harus menghentikan usahanya secara total. Namun, masa krisis seperti COVID-19 ini bukanlah merupakan alasan bagi anak muda untuk tidak bersemangat membangun sebuah wirausaha. Justru, masa krisis inilah yang membuat kita ditantang berinovasi serta berkreativitas sebaik mungkin dengan cara memaksimalkan peluang solutif yang ada di depan mata kepada masyarakat saat dan setelah krisis. Sebagai contoh terdapat berbagai jenis bisnis yang muncul saat pandemi, seperti bisnis digital, layanan dukungan, jasa ekspedisi, kesehatan, dan lainnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, agar masyarakat tetap di rumah saja selama pandemi jika tidak ada kebutuhan mendesak untuk kepergian keluar rumah. Bagi
Bagi wirausahawan muda, bukan sebuah kendala untuk berwirausaha memiliki UKM di era industri 4.0 karena semua faktor penunjang sudah dimudahkan melalui teknologi digital yang berkembang saat ini untuk menggerakkan ekonomi kreatif sebagai wadah pengembangan diri dan berkarya. Dengan menguatnya jiwa kewirausahaan, membuat menguatnya juga pemikiran dan tindakan kewirausahaan dengan menciptakan inovasi baru untuk mengembangkan ekonomi kreatif pada industri 4.0. Namun, sebagai wirausaha muda, kita harus selalu berinovasi dan tidak selamanya berada pada zona nyaman. Segala kemajuan dan perubahan yang dibawa oleh industri 4.0 juga memiliki titik kelemahan, yaitu dampak dari tergantikannya sumber daya manusia dengan alat. Contohnya pangkalan ojek yang tergantikan dengan ojek online, petugas jalan tol yang digantikan dengan mesin, dan pekerja pabrik juga beberapa digantikan oleh mesin. Hal ini membuat munculnya era Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang dan sedang dalam proses pengembangan di mana inovasi ini untuk mengembangkan industri sosial. Inovasi Society 5.0 bertujuan untuk mempekerjakan sumber daya manusia yang notabene tergantikan oleh mesin atau bahkan belum sama sekali terjun ke dunia kerja namun sudah tereliminasi oleh mesin. Harapannya untuk pengembangan industri yang mengarah ke era Society 5.0 dapat segera terwujud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan, meskipun pandemi COVID-19 saat ini masih berlangsung.